Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini bahaya gibah. Gibah itu artinya dzikruka akhaka fima yakrahu. Kamu membicarakan aib saudaramu. Dan orang yang diceritakan itu tentu akan marah, akan tersinggung, kehormatannya akan terinjak-injak sekiranya dia tahu. Sahabat mengatakan, bagaimana kalau yang saya ceritakan itu emang ada pada orang itu? Kata Nabi, iya, yang begitu namanya adalah gibah. Tapi kalau yang kamu ceritakan itu tidak ada pada orang tersebut, maka kamu sudah memfitnahnya. Sahabat-sahabat sekalian, ya, gibah, membicarakan keburukan orang, itu prinsipnya haram. Tapi boleh, satu, ketika kita memberikan penilaian karena pertimbangan manajemen. Misalnya, seorang manajer SDM, seorang direktur SDM menceritakan apa kekurangan orang tersebut. Tujuannya menganalisa, ini orang cocok nggak kalau jadi penanggung jawab keuangan misalnya. Dianalisa, dibicarakan. Itu kan bicara kekurangannya. Nah, itu boleh. Kalau dalam bahasa agama itu namanya al-jarhu wa ta'dil. Kata Syekh Ibnu Katsir, di dalam ilmu periwayatan itu seorang rawi dijarh, disebut kekurangannya, misalnya lemah hafalan, suka ingkar janji, pendusta. Nah, itu kan membicarakan keburukannya. Tetapi diperbolehkan karena ada pertimbangan ilmu, ya, yaitu ilmu hadis. Nah, kalau di perusahaan ada pertimbangan manajemen, sehingga disebut ini kekurangannya ini. Tapi bukan untuk disebar, sekedar dianalisa saja. Lalu kapan gibah itu boleh? Ketika kita harus menjadi saksi dalam sebuah penegakan hukum. Bahwa saya bersaksi orang ini melakukan A, B, C, D. Dan itu pasti keburukannya. Ya. Atau juga memang kita harus melaporkan persoalan yang kaitannya dengan hukum. Berarti kan kita membicarakan kekurangan, aib orang lain. Nah, itu boleh. Kemudian kita boleh membicarakan orang lain karena untuk menyelamatkan. Saya ingatkan sahabat saya agar saya punya pengalaman bisnis sama si A dan ternyata dia menipu saya. Lalu saya ceritakan kepada teman saya karena ada indikasi bahwa si A yang menipu saya ini akan kerjasama juga dengan teman saya. Saya ceritakan. Nah, itu boleh. Karena tujuannya menyelamatkan orang lain dari kezaliman. Ya. Terus yang boleh juga kita menceritakan aib orang lain kepada profesional. Misalnya seorang istri menceritakan kekurangan suaminya kepada psikolog untuk dicari jalan keluar. Seorang suami cerita tentang kekurangan istrinya bidang kesehatan, dia cerita kepada dokter, ya. Nah, itu boleh karena kan untuk dicari solusi oleh seorang profesional. Nah, itu gibah-gibah yang boleh. Sesisanya haram kita melakukan gibah, melakukan gosip. Nah, sekarang saya akan bahas bagaimana caranya supaya kita terhindar, cara menghindari gibah. Cara menghindari gosip. Gimana caranya? Satu, ini cara supaya kita terhindar dari
gosip. Bagaimana caranya? Pertama, yakini bahwa semua ucapan akan direkam. Jadi kita harus meyakini setiap ucapan kita akan dicatat, akan direkam, akan ada videonya nanti. Ya. Nah, ini merujuk ke surat Qaf ayat 16 sampai 18. Jadi sahabat-sahabat yang ada di rumah, coba buka surat Qaf ya. Surat Qaf ayat 16 sampai dengan 18. Coba Anda bisa lihat surat Qaf ya. Di situ ada firman Allah yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang terbersit, apa yang ada di dalam jiwanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat dari nadi lehernya. Jadi maksudnya Allah itu begitu dekatnya dengan hamba, dengan kita, sehingga apa yang ada dalam hati kita Allah Maha tahu. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Ingatlah ketika di sebelah kanan dan sebelah kiri kita ada malaikat yang selalu menyertai. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kata yang terucap kecuali tercatat atau dicatat oleh raqib dan atid. Malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan. Nah, sahabat yang saya cintai, jadi gimana caranya supaya kita bisa menghindari ghibah? Mulai dari sebuah kesadaran bahwa tidak ada kata yang terucap kecuali pasti ada catatannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kata yang terucap kecuali semua kata yang terucap itu dicatat oleh raqib dan atid. Jadi cara yang pertama dimulai dari kesadaran diri bahwa semua yang kita ucapkan sesungguhnya ada rekamannya. Semua yang kita ucapkan sesungguhnya ada catatannya. Semua yang kita ucapkan itu tidak ada yang menguap begitu saja, tapi akan ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan lihat surat Qaf ayat 16 sampai dengan 18. Yang ayat 18-nya itu penegasan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang keluar dari lisan kita kecuali pasti direkam oleh malaikat raqib dan atid. Itu yang pertama yang harus kita yakini supaya kita punya rem dari ghibah, supaya kita punya rem dari membicarakan orang. Ketika saya mau membicarakan keburukan orang, saya sadar bahwa semua yang terucap itu akan terekam dengan bagus, akan terekam dengan akurat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, cara supaya kita bisa menahan diri dari ghibah. Cara yang kedua, supaya kita bisa menahan diri dari ghibah, kita harus sadar akan aib kita sendiri. Jadi banyak mungkin orang lupa kalau kita menceritakan aib orang lain, boleh jadi aib kita lebih banyak dari dia. Saya nyeritain keburukan si A, si B, si C. Padahal sebenarnya aib saya itu lebih banyak dari orang itu. Mungkin orang itu aibnya cuma 2 item. Kalau saya 7 item. Gitu. Ya. Nah, ada satu ungkapan dari Abu Hurairah. Dan ini
tercatat dalam buku Zuhud Warraqaiq Ibnul Mubarak, katanya Abu Hurairah pernah mengatakan begini, yabsuru ahadukum al-qadhata fi a'yuni akhihi. Seseorang itu bisa melihat kotoran yang ada di mata orang lain. Wa yansal jadala fi aini nafsihi. Tapi kadang dia lupa dengan kotoran yang ada di matanya. Jadi kalau bahasa Indonesia mah, semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Nah gitu ya. Kan ada dalam peribahasa di kita ini, semut di seberang lautan kelihatan. Itu semut ya. Tapi gajah di kelopak mata kita nggak kelihatan. Nah, sahabat-sahabat tercinta, kalau kita ingin terbebas dari gibah, ya, kalau kita ingin terbebas dari gibah, coba kita itu lebih sering melihat aib kita, kekurangan kita apa, ya, daripada kemudian kita banyak melihat kekurangan orang. Si itu mah nggak pernah sedekah, si itu mah nggak pernah ke masjid, si itu mah nggak pernah gaul, si pula itu mah nggak pernah silaturahmi, kita omongin, ya. Padahal ternyata orang yang kita omongin dia nggak pernah ke masjid, dia nggak pernah silaturahmi, dia nggak pernah gaul, ternyata dia melakukan hal yang mulia. Dia urus ibunya yang sakit, yang sudah berbaring di atas kasur, gak bisa apa-apa. Nah, orang ini total ngurus ibunya 24 jam. Memandikannya, mencebokinya, menyuapinya, ya, menghiburnya. 24 hours dia abdikan dirinya untuk ngurus ibunya yang sakit. Sehingga dia tidak ada sempat lagi untuk datang ke masjid, ke majelis taklim. Tidak sempat lagi untuk bersilaturahmi. Tidak sempat lagi untuk sosialisasi. Karena orang ini fokus ngurus ibunya. Sementara orang yang ngomongin, tuh si itu mah nggak pernah ngaji, nggak pernah ke masjid, nggak pernah gaul, nggak pernah silaturahmi. Orang yang ngomongin gitu, dia tidak pernah ngurus ibunya, nggak pernah silaturahmi ke orang tuanya, nggak pernah ada bakti sama orang tuanya. Coba sebenarnya mulia mana? Ya mulia si ibu yang tidak pernah ngaji karena dia ngurus orang tuanya. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, yuk kita ini kalau ingin menahan diri dari aib, coba tatap aib kita, ya. Jangan-jangan aib kita ini lebih banyak daripada orang yang ada di kelopak mata kita. Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Yabsuru ahadukum al-qadhata fi a'yuni akhihi. Kata Abu Hurairah, orang itu bisa melihat kok kotoran yang nempel di mata temannya. Tapi dia lupa kalau kotoran yang ada di mata dia itu lebih banyak daripada kotoran yang ada di mata orang lain. Gitu. Ya. Geuluh eta korong meni gede gitu. Geuluh eta korong. Ternyata korong dia lebih gede lagi daripada korong orang lain. Kan gitu. Ya. Nah gitu. Jadi ibu bapak, sahabat-sahabat tercinta, yuk kita ini membiasakan diri menjadi orang yang lebih sibuk melihat aib diri kita, kekurangan diri kita, daripada kita sibuk ngurusin kekurangan orang lain. Nah gitu ya. Itu tuh anak tetangga tuh, pulang teh malam-malam ngapain ya? Dah itu teh seusia anak aku, sama kuliah. Eta mah jiga nama anak nggak bener itu, pulang tuh jam 4 baru pulang. Anak macam apa itu? Ngomongin anak tetangga. Ya, daripada ngomongin anak tetangga, coba didik anak sendiri. Ya,
Memang anak kita di rumah terus, tapi main game aja di kamar teh main game. Anak tetangga memang benar, dia pulang pagi jam 3, pulang jam 4. Ternyata dia tuh kerja. Dia cari tambahan hidup untuk biaya kuliah. Sehingga dia harus kerja malam, shift malam. Lalu kita omongin, tuh anak tetangga. Apa itu? Masa usia segitu, ya, sama usianya dengan anak saya tuh. Nggak tahu aku mah, nggak ngerti ya. Pulangnya malam-malam gitu. Ya bener, anak tetangga pulangnya malam karena dia kerja cari tambahan. Sementara anak Anda memang di rumah terus, tapi main game melulu. Coba, bagus mana? Ya mendingan anak tetangga yang pulangnya malam karena kerja daripada anak Anda yang di rumah terus tapi main game. Nah yuk sahabat-sahabat tercinta, kalau kita ini ingin menahan diri dari ghibah, ya, maka tugas kita adalah tataplah kesalahan-kesalahan kita. Anda boleh jadi aib dan kesalahan kita lebih banyak daripada aib orang lain. Nah ini dikuatkan juga dengan surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Teman-teman bisa lihat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Hendaklah setiap dirimu melihat. Setiap dirimu itu melihat apa yang sudah dilakukannya. Setiap diri itu melihat kekurangan dan aib dirinya. Jangan sibuk melihat aib dan kekurangan orang lain. Wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 18. Nah, sahabat-sahabat tercinta, ini rumus yang kedua, cara supaya kita tidak terjebak dalam dosa ghibah. Satu apa? Ya, yang pertama apa? Yang harus kita perhatikan bahwa yang namanya manusia itu kudu sadar ucapannya akan dicatat dengan akurat. Yang kedua, ingatlah aib diri kita. Boleh jadi aib kita, kekurangan kita lebih banyak ketimbang aib orang yang kita gosipkan. Yang ketiga, supaya kita tidak terjerumus pada ghibah, jangan suka merendahkan orang lain, ya. Jangan merasa diri kita ini lebih sempurna dari orang lain. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna." Di ayat itu ada penegasan, hai orang yang beriman, jangan kamu hinakan, jangan kamu nistakan, jangan kamu olok-olok, ya, orang lain. Boleh jadi orang yang kamu hinakan, orang yang kamu olok-olok itu sebenarnya lebih baik dari kamu. Nah, jadi biasanya ghibah itu muncul ketika ada unsur merendahkan orang lain. Allah mengatakan, hai orang yang beriman, jangan kamu mengolok-olok satu kaum. Boleh jadi kaum yang kamu olok-olok itu lebih baik. Tidak boleh perempuan yang satu mengolok-olok perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih mulia daripada yang mengolok-olok. Ya. Nah, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu suka menggunakan panggilan-panggilan buruk. Ya. Apalagi ke anak. Itu enggak boleh kita menggunakan panggilan buruk. Bodoh kamu mah, nakal kamu mah, pembangkang kamu mah. Ibu bapak sahabat tercinta, buang kalimat-kalimat itu dalam omongan kita terhadap anak-anak. Ya.
kepada orang lain saja di luar lingkaran terdekat kita tidak boleh kita menggunakan wala tanabazu bil alqab. Jangan menggunakan lakob. Lakob itu panggilan, ya. Panggilan, bodoh, pengecut kamu, nggak kreatif kamu. Nah, itu kata-kata yang sebenarnya tidak boleh keluar dari lisan kita. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, jadi kalau kita ini ingin terbebas, ingin mengurangi gibah kita, maka jangan suka menghinakan, merendahkan orang lain. Sebab kalau kita merendahkan orang lain, sangat mungkin akan muncul ucapan-ucapan yang mengandung gibah, yang mengandung gosip, ya, mengandung gosip. Jadi luar biasa yang diajarkan oleh Islam itu. Kalau kita ingin terbebas dari gibah, sadari ucapan kita tercatat dengan rapi, ya. Ucapan kita tercatat dengan rapi. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap kecuali semua tercatat. Kemudian kita kudu lebih sibuk melihat kekurangan dan aib diri kita sendiri. Karena boleh jadi aib kita, kekurangan kita jauh lebih banyak daripada aib dan kekurangan orang lain. Sok, sibukkan diri kita, ngurus kekurangan-kekurangan diri kita, memperbaiki kekurangan diri kita, memperbaiki aib-aib kita. Sok, mendingan kita habiskan waktu untuk memperbaiki diri ketimbang kita banyak melihat aib orang lain. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, adalah kita jangan merendahkan orang lain. Sebab biasanya gibah itu muncul ketika kita ada unsur menggibah, merendahkan orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Hai orang yang beriman, tidak boleh kamu menghinakan orang lain. Boleh jadi yang kamu hinakan lebih mulia. Tidak boleh kamu menggunakan panggilan-panggilan buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak tobat. Nah, sahabat-sahabat, coba lihat Al-Hujurat ayat 11. Ujungnya ada kata-kata apa? Siapa yang tidak tobat. Karena peluang kita menghinakan orang, menggunakan panggilan buruk sama orang, ini sangat mungkin saya pernah lakukan. Bapak Ibu pernah lakukan. Ada unsur menghinakan orang, menistakan orang. Maka ketika kita sadar itu salah, segera istighfar. Wa malam yatub faulaika humudz zalimun. Siapa yang segera bertobat, maka sungguh itu adalah perbuatan yang zalim. Nah, itu yang ketiga, cara yang ketiga kalau kita pernah terjerumus dalam perbuatan yang buruk, terutama kaitannya dengan menghinakan orang, menistakan orang, ya. Nah, yang keempat, bagaimana caranya supaya kita bisa terbebas atau paling tidak bisa meninggalkan gibah? Yang keempat, kita harus khawatir akibat dari membuka aib orang. Nah, ini ibu bapak, sahabat-sahabat tercinta, jangan dianggap sepele kalau kita membuka aib orang. Wah, itu tuh ya, kalau saya membuka aib orang, itu saya harus tahu akibatnya. Nah, perlu dibedakan antara membuka aib dan berbagi pemikiran, ya. Misalnya saya menemukan sesuatu yang menurut saya itu aib, ya. Pulang ke rumah saya ngobrol sama istri saya, "Mah, di kantor itu begini. Kan saya tahu bahwa istri saya tidak tahu orangnya yang mana. Yang jelas
aku punya teman di kantor, begini, begini, begini. Pertanyaannya itu membuka aib bukan? Ya, sebenarnya itu lebih kepada bagaimana kita berkomunikasi dengan istri kita. Tidak ada teman untuk saling berbagi kecuali dengan istri, sehingga kita bercerita dari hati ke hati. Nah, ini kan tidak ada maksud membuka aib, ya. Nah, tetapi jadi tidak ada having fun untuk membuka aib, tapi lebih kepada mencoba merenung, mencoba mengambil pelajaran. Nah, ini kategorinya bukan membuka aib, tetapi lebih kepada, ya kan kalau suami istri kadang suka ada begitu, ya, atau istrinya, ayah, mama teh punya teman ya, begini. Nah, si suami kan nggak tahu temannya teh yang mana begitu. Dan si istri juga tidak menjelaskan detail. Ada teman aku tuh begini kan gitu. Sebenarnya berbicara tentang sebut sajalah aib dari temannya itu. Nah, kalau seorang istri curhat tentang hal itu, nah pertanyaannya apakah suami juga bakal cerita ke teman-temannya di kantor? Kecil kemungkinan, hampir tidak mungkin gitu loh. Nah, kalau kondisinya seperti ini bukan membicarakan aib, tapi ini lebih ke bahan obrolan sebagai bahan renungan antara suami dan istri, begitu. Atau misalnya ada seorang ayah, dia cerita sama anak-anaknya, nah ayah itu punya mahasiswa, nah si ayah ini dosen, punya mahasiswa ya, begini, nah itu harus jadi pelajaran untuk kamu. Si ayah ini cerita tentang aib dari mahasiswa itu. Ya, papa tuh punya mahasiswa pinter, nah, aduh, kita anak teh pinter, cantik, ya, orang tuanya juga terhormat lah. Nah, mungkin dia teh salah gaul. Justru di semester akhir itu kuliahnya hancur, bahkan ternyata kemarin itu digerebek, ketahuan pakai narkoba. Ayah mah asa sayang, anak yang segitu pinternya, ya, orang tuanya terhormat, rusak karena gaul. Nah, saya ngomong sama anak saya tentang aib mahasiswa saya. Boleh tidak? Nah, kan saya tidak menjelaskan, tidak nih ini fotonya, ini rumahnya nih, enggak. Saya cuma cerita, kamu kudu bener gaul tuh, kudu hati-hati cari teman. Nah, sampai ada mahasiswa ayah juga yang akhirnya jadi pemakai narkoba. Itu karena ternyata kemungkinan salah gaul. Padahal itu anak teh pinter. Dia tuh sedang merusak masa depannya, nak. Nah, saya cerita hal ini kan tidak membuka aib, tetapi mengambil pelajaran. Nah, memang antara membuka aib dan mengambil pelajaran itu tipis, ya. Kalau membuka aib itu kita ceritakan orangnya, detail, namanya, fotonya, nah ini alamatnya, dan itu having fun, ya. Saya cerita ke si A, si B, ke si C, itu hati-hati, itu saya sedang membuka dan membongkar aib orang, ya. Tapi sekali lagi, kalau namanya tidak disebut, lebih diambil pelajarannya, makna peristiwa itu apa gitu. Nah, ini pertanyaannya membuka aib bukan? Ini bukan membuka aib gitu, ya. Nah, jadi yang keempat, ya, tadi sekedar mengingatkan saja. Yang pertama, kalau kita ingin terhindar dari ghibah, yakini semua ucapan kita akan tercatat. Yang kedua, coba ingat-ingat aib diri kita sebelum kita membicarakan aib orang lain. Yang ketiga, kita tidak boleh merasa lebih suci dari orang lain. Tidak boleh menghinakan, menistakan orang lain. Sebab boleh jadi orang yang kita nistakan itu lebih mulia dari diri kita. Nah, yang keempat, kita kudu khawatir dengan akibat membuka aib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sataro aurata akhihi muslim, satarallahu auratahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aib dia dunia dan akhirat. Tapi siapa yang membuka aib orang lain,
Allah buka aib dia dunia dan akhirat. Tuh, Bu, Pak. Jadi kalau kita suka buka-buka aib orang, siap-siap saja nanti Allah bukakan aib kita. Ya. Saya ulangi, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita senang cerita kesana kesini sambil nunggu anak, kadang-kadang cerita itu si mamahnya si Faiza, mamahnya si Agus, mamahnya si, mohon maaf, ada beberapa orang yang kalau nunggu anak, ya sambil ngomongin tuh si bu guru itu tuh, wah si bu guru etama ini tuh. Si bapak itu tuh kan si bapak kepala sekolah. Ari kamu tidak tahu si bapak kepala sekolah itu gini. Tuh, begitu ada orang nah orang ini nih, orang ini. Dia tehnya kelihatan kelihatan anggun. Padahal mah dia teh sok nyiksa anak teh dicekek ditampilingan. Coba bayangkan, lagi nunggu anak ya kumpul-kumpul, gosip. Nah itu teh satu saat Allah bukakan aib orang-orang itu. Percaya, nggak mungkinlah Nabi bersabda salah. Siapa yang membuka aib, Allah buka aib kita. Siapa yang menutup aib orang, Allah tutup aib kita. Gitu loh, ya. Nah jadi kita termasuk orang yang maksud menutup aib itu ya kalau untuk sekedar having fun ya kita bilang, teteh bener nggak si ibu ini? Tuh teh nggak tahu dah, itu bukan urusan saya. Yuk kita ngobrol yang lain saja. Gitu. Nah itu namanya menutup aib. Ya. Anda tahu kasusnya, ya. Tapi Anda bilang, tuh teh, dah kita makan nggak tahu yang sebenarnya seperti apa ya. Udahlah kita bahas yang lain saja. Tapi malah gini, Ari Anda kemana aja belum tahu. Langsung sama Anda dibeberkan kejadiannya. Maka Allah akan buka aib dia. Ya. Gitu loh. Kaburat khianatan. Antu haditha akhaka hadithan huwa laka bihi musaddiqun wa anta lahu bihi kadzibun. Dalam hadis Bukhari, khianat terbesar adalah ketika saudaramu berkata kepadamu karena dirimu dianggap bisa menjaga amanah, padahal kamu di belakang dia menyebarkan omongannya. Bu, ini hadis lain lagi. Kalau tadi kan hadis Ibnu Majah ya, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat tercinta. Kalau hadis riwayat Ibnu Majah begini, man satara aurata akhihil muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Siapa yang sering menutup aib orang, Allah akan tutup aib dia di dunia dan akhirat. Ya, dalam riwayat lain, siapa yang suka membuka aib orang, maka Allah akan buka aib dia dunia dan akhirat. Itu hadis Ibnu Majah. Kalau hadis Bukhari, redaksinya begini. Kaburat khianatan, termasuk khianat besar. Antu haditha akhaka hadithan, ketika ada orang yang berbicara curhat tentang keadaan dirinya, sebut saja tentang aibnya. Misalnya, saya punya problem ya, gitu. Lalu saya cerita sama si Fulan. Saya percaya orang ini orang yang bisa menjaga amanah. Saya ada masalah dengan bos saya. Begini, saya cerita, curhat gitu loh. Kenapa saya cerita sama si Fulan ini? Karena saya yakin bahwa dia bisa menjaga omongan saya. Di belakang saya, dia cerita sama orang. Si Aamnya, siap. Ada masalah jeung si bosna. Si bosna teh gini-gini, Aamna teh gini-gini. Nah kata Nabi, itulah pengkhianat paling besar. Kaburat khianatan. Khianah yang paling besar, ya. Khianat yang paling besar adalah ketika kamu ngomong kepada seseorang, kamu percaya kepada orang itu bahwa orang itu bisa menjaga rahasia, bisa menjaga aib kita, malah dia sebar kepada orang lain. Nah gitu, ya. Nah, makanya para profesional kan disumpah bahwa dia tidak akan menyebarkan aib. Dokter tidak mungkin. Saya cerita sama dokter ya tentang kekurangan fisik saya. Dok, saya ini begini. Kan dokter menjaga rahasia itu. Ya, report medis itu menjadi rahasia. Nah, atau saya datang ke psikolog, saya cerita ya tentang satu kasus. Nah, itu kan
wajib dia jaga. Kenapa? Karena seorang profesional, apakah itu psikolog, apakah itu dokter, termasuk kalau Anda orang yang dipercaya. Anda bukan seorang profesional, ya, tapi Anda sebagai teman dekat, Anda dipercaya. Tolong, kalau teman Anda sudah percaya, tidak boleh Anda bercerita kepada yang lain. Kaburat khianatan antu haditha akhaka hadithan huwa laka bihi musaddiqun wa anta lahu bihi kadhib. Khianat terbesar adalah ketika temanmu bicara kepada kamu dan dia percaya kamu ini orang yang bisa menjaga rahasia, ternyata kamu membongkar, membicarakan rahasia itu kepada orang lain. Itulah khianat terbesar. Gitu, ya. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, itu langkah-langkah agar kita bisa menghindari ghibah. Yakin bahwa omongan kita dicatat detil. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua tercatat. Yang kedua, kita kudu lebih banyak mengingat aib diri kita, kekurangan diri kita daripada kekurangan orang lain. Yang ketiga, jangan suka merasa diri kita lebih suci dari orang sehingga kita merendahkan orang lain. Yang keempat, kita kudu khawatir akibat dari membuka aib orang. Dan saya tutup kajian ini dengan sabda Rasul, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang mulia adalah yang bisa menjaga lisan, kelakuan untuk tidak menzolimi saudaranya. Jadi kalau saya membuka aib orang, saya kan sudah menzolimi orang lain gitu. Ya enggak? Maka kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis Bukhari Muslim. Muslim yang hebat adalah yang bisa menjaga lisan dan perilakunya untuk tidak menzolimi orang lain. Nah, sahabat-sahabat yang saya cintai, itu kajian tematik tentang ghibah ya, yang biasa saya sampaikan tiap hari Jumat. Jadi tiap hari Jumat itu kajiannya kajian tematik. Jumat kemarin dan Jumat ini kita bahas tentang ghibah, tentang gosip. Bagi sahabat-sahabat yang tidak mengikuti bagian pertama, Anda bisa lihat di YouTube saya, Aam Amiruddin Official Channel ya. Jadi seluruh materi pengulangan yang sifatnya pengulangan, teman-teman lihatnya di channel YouTube saya, Aam Amiruddin Official Channel di YouTube ya. Nah, termasuk materi ini kan materi terakhir ya. Jadi ini part terakhir, part kedua. Part pertamanya, bagian pertamanya sudah saya bahas di Jumat yang lalu. Coba Anda lihat di YouTube saya tentang ghibah bagian pertama. Dan hari ini saya bahas tentang bagaimana cara supaya kita terhindar dari ghibah. Semoga materi ini bermanfaat dan semoga Allah senantiasa melindungi, memberkahi kita. Allah lindungi kita dari jiwa-jiwa yang busuk, jiwa-jiwa yang kotor, yang boleh jadi kita menghinakan dan menistakan orang lain. Bapak, Ibu.